Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada henti-hentinya khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada para hadirin sekalian. Mari kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala dengan grafik peningkatan keimanan, amaliyah ibadah dalam hari ke hari terus ditambah dan ditambah. Hadirin, kita semua tahu bahwa meski ini sudah di bulan Februari, namun ini masih awal-awal di tahun baru kita. Artinya pertambahan tahun ini menandakan kita bertambah usia. Pertambahan usia itu bukan berarti usia kita semakin panjang, akan tetapi kesempatan hidup kita semakin pendek. Semakin dekat kita mendekati hari di mana malaikat Israel akan menarik nyawa kita diambil dari badan kita. Hadirin, perpanjangan usia atau panjangnya usia yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah sebuah anugerah yang teramat luar biasa. Dan ketika dikaitkan dengan tujuan diciptakannya kita oleh Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, maka usia yang panjang keterkaitannya dengan tujuan kita diciptakan dan diutus ke bumi ini, maka diharuskanlah kita untuk mengisi usia yang panjang itu dengan amaliyah ibadah. Hal ini juga ditekankan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang terbaik menurut Rasulullah adalah orang yang panjang usianya dan ihsan atau bagus amal perbuatannya, bagus budi pekertinya. Namun sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang usianya panjang namun amalannya buruk, amalannya tidak terpuji. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Hakim. Jadi orang yang beruntung dan mendapat predikat baik, bahkan sangat baik, adalah dengan bertambahnya usia dan selama menjalani usia tersebut amalnya, perbuatannya, perilakunya indah, baik dan bagus sesuai dengan aturan agama. Amalannya penuh dengan ihsan, baik ihsan kepada Allah maupun kepada sesama makhluk Allah. Anugerah umur, hadirin yang dimuliakan Allah, itu sangat luar biasa karena usia manusia itu sudah merupakan ketetapan mutlak dari Allah. Dalam ayat Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran yang khatib baca, ada sekitar 5 ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa kematian itu sudah pasti dan tidak bisa diundurkan atau dimajukan. Salah satu ayat yang mengatakan hal tersebut adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat, tiap-tiap orang sudah mempunyai batas waktunya. Apabila telah datang waktunya, maka mereka tidak dapat mengundurkannya. Waktu di sini adalah kematiannya. Maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, barang sedetik pun, dan tidak pula dapat memajukannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Hadirin yang dimuliakan Allah, kesempatan umur ini luar biasa pentingnya dan akan menjadi sebuah selisih amal dengan mereka yang usianya tidak lebih panjang daripada kita. Mari kita tengok satu kisah yang menarik yang menunjukkan keutamaan usia yang lebih panjang daripada usia yang lebih pendek. Salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Talhah bin Ubaidillah bercerita. Dia katakan ada 2 orang sahabat yang masuk Islam bersamaan di hadapan Rasulullah. Satu dari 2 sahabat tersebut lebih rajin dan lebih giat dalam beribadah daripada sahabatnya yang satu lagi.
Sahabat yang rajin beribadah ini kemudian ikut berperang dan gugur syahid di medan perang. Sementara sahabatnya yang ibadahnya biasa-biasa saja, tidak ikut berperang, juga tidak gugur syahid, dan ia hidup sampai 1 tahun setelahnya dan gugur di atas tempat tidur. Setelah kedua sahabat itu meninggal, Thalhah bin Ubaidillah bermimpi. Dalam mimpinya ia sedang berada di depan pintu surga, memperhatikan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Thalhah pun melihat kedua sahabat itu juga sudah berdiri di depan pintu surga untuk sama-sama masuk ke dalam surga. Namun ada satu hal yang aneh dan sangat mengherankan. Ternyata temannya yang ibadahnya biasa-biasa saja dan meninggal di atas tempat tidur justru lebih dahulu dimasukkan ke dalam surga oleh Allah daripada temannya yang lebih rajin ibadahnya, bahkan gugur syahid di medan perang. Thalhah kemudian merasa heran dan ia pun menyampaikan mimpinya itu kepada para sahabat yang lain. Sahabat yang lain sama-sama heran dan tidak bisa mempercayai berita yang diterima tersebut. Sampai akhirnya Thalhah dan para sahabat lain menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan hal yang terjadi. Setelah diceritakan keheranan para sahabat itu, Rasulullah kemudian berkata, "Apakah dengan kejadian itu kalian merasa kaget dan heran?" Para sahabat menjawab, "Betul ya Rasulullah, kami sangat heran dan kaget. Bagaimana tidak temannya yang satu yang lebih rajin beribadah dari teman yang satunya lagi. Bahkan ia ikut berjihad dan gugur syahid di medan perang untuk membela agama Allah. Namun justru yang masuk ke surga lebih dahulu adalah temannya yang meninggal 1 tahun kemudian dan gugur di atas tempat tidur." Rasulullah kemudian bersabda, "Bukankah temannya yang gugur di atas tempat tidur itu masih diberikan umur 1 tahun dari temannya yang gugur syahid?" "Betul ya Rasulullah," kata para sahabat. "Bukankah temannya yang gugur di atas kasur itu masih dapat bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian ia berpuasa di dalamnya?" Tanya Rasulullah. "Betul ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Bukankah temannya yang gugur di atas kasur itu masih dapat melakukan salat itu dan salat ini selama 1 tahun lamanya?" "Betul ya Rasulullah." Maka kemudian Rasulullah berkata, "Ketahuilah, perbedaan di antara kedua sahabat itu adalah seperti perbedaan antara langit dan bumi." Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Imam Baihaqi dan Imam hadis lainnya dengan sanad yang hasan. Subhanallah hadirin, beda usia 1 tahun, padahal berbeda dalam cara kematian antara dua sahabat tersebut. Sahabat yang meninggal duluan syahid di medan perang, sementara sahabat yang meninggal kedua biasa-biasa saja meninggalnya. Namun beda pahalanya adalah antara langit dan bumi, perbedaan yang sangat jauh. Kenapa? Karena sahabat yang kedua masih mendapatkan kesempatan untuk hidup 1 tahun lebih lama dan mengisinya dengan beribadah di bulan Ramadan dan beribadah sholat fardu ini fardu itu, kemudian sholat-sholat yang lainnya dia laksanakan, sehingga pahalanya bisa sangat berbeda sampai antara jarak langit dan bumi. Inti pesan yang ingin disampaikan sebagai penutup khutbah kali ini, pertama hadirin, mari kita manfaatkan usia yang diberikan oleh Allah ini sebaik-baiknya dan seihsan-ihsannya. Simpanlah selalu keinginan dalam hati kita untuk beribadah dan berbuat baik kepada siapapun, dan jadikan itu ladang amal dan sawah ibadah kita untuk kita jemput di akhirat kelak. Yang kedua, mintalah kepada Allah usia yang panjang dan berkah, usia yang panjang dalam keadaan yang sehat dan bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang banyak.
Doa bisa merubah takdir. Kita bisa meminta kepada Allah untuk dipanjangkan usia, dan Allah memiliki hak mutlak untuk menambah usia kita atas doa kita. Yang ketiga, berusahalah agar kita panjang usia dalam kondisi sehat walafiat, agar kita bisa menikmati nikmatnya ibadah. Tentu saja pola hidup yang baik, pola makan, pola tidur, pola stres yang baik itu merupakan salah satu syarat agar kita bisa senantiasa sehat. Dengan sehat kita bisa beribadah dengan konsentrasi, kita bisa sholat dengan khusyuk, kita bisa menikmati ibadah dengan nikmat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.